Berbicara tentang karomah. Apa sih karomah? Dari kata dasar Al-Karim. Al-Karim yang berarti Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai zat kemuliaan atau yang memuliakan, jelas hambanya yang dimuliakan. Juga Al-Karim dimaknai sebagai yang maha dermawan atau yang mempunyai kedermawanan, ya. Termasuk juga dalam hal ini adalah yang maha pemurah, Al-Karim. Sehingga dalam hal kategori seseorang yang sudah ketempelan Al-Karimnya Allah, maka dia dinyatakan mempunyai karomah, yaitu orang yang sudah ada pada dirinya dalam tekad ucap lampah bahwa dia itu mulia, ya, jelas mulia. Juga dia dermawan, tidak mengharapkan suatu imbalan, dan yang pasti dia tidak menuntut dalam hal balas budi. Ya, ingat bahwa orang yang memiliki karomah itu tidak pernah mengharap balas budi. Jadi pada diri orang yang berkaromah tidak ada istilah kacang lupa kulitnya. Camkan ya. Kemudian dalam hal pemaknaan pemurah. Saking pemurahnya, ketika si orang yang berkaromah tersebut ditolong sama seseorang, dia itu berbalas budinya itu lebih, ya, berbalas budinya lebih. Sekalipun itu si karomah, si orang yang memiliki karomah, terus dia berbuat baik kepada seorang, ingat dia saking pemurahnya dia itu nggak mengharapkan balasan, ya, cukup dari kersa kuasa Allah Subhanahu wa taala saja yang membalasnya. Dan satu hal lagi, bahwa dalam hal berbicara tentang karomah, awas nih, berbicara tentang hal karomah itu adalah kemuliaan yang dimiliki, ya, oleh kersa kuasa Allah dan tumerap kepada abdinya. Siapa abdinya? Yaitu para aulia atau para wali. Wali dengan kekaromahannya. Nah, jadi jika berbicara tentang hal karomah, maka erat kaitannya dengan wali. Ya, erat kaitannya dengan wali. Siapa sih wali? Ya, wali secara kata dasar berarti al-wali, ya, asmaul husna juga sama seperti halnya al-karim. Al-wali itu berarti yang mempunyai perlindungan. Ya. Cara melindunginya yaitu an-nasir, yaitu memberikan pertolongan nyata. Ingat, wali itu melindungi, ya, melindungi wilayahnya. Termasuk juga di dalam wilayah tersebut adalah ada kaumnya, umatnya atau pala putranya, dilindungi. Bukan sebaliknya. Ya, bukan sebaliknya. Ini yang jadi kenyataannya dia ngaku ngerasa, ya, ngerasa jadi wali, tapi kok mengharapkan pemberian, mengharapkan perlindungan dari pala putranya, dari santrinya atau dari kaumnya. Kan kebalik. Ya, sangat kebalik. Wali mah melindungi, bentuknya pertolongan nyata, ya, enggak mengharapkan sesuatu perlindungan dari santrinya, enggak. Contoh, mengharapkan pemberian dari santrinya, mengharapkan balas budi dari santrinya, mengharapkan penghargaan, bahkan mengharapkan adanya bantuan duit, bantuan modal, mengharapkan bantuan perbaikan rumah. Ini apa-apaan wali apa yang seperti ini? Ya, dan ketahuilah dalam hal mengenal wali, ya, wali, untuk mengetahui seseorang wali apa bukan, itu yang tahu hanya wali. Ya, yang bukan wali nggak bakal tahu seseorang itu wali apa bukan. La ya'rafu wali ilal wali. Jadi yang mampu mengenal wali itu adalah wali. Nah, jadi ketika berbicara tentang hal kewalian dan tentang hal karomah, nah, Anda siapa? Gitu loh. Anda siapa? Kalau hanya untuk membahas, kalau hanya untuk menilai, sah-sah saja. Tapi kalau untuk mendoktrin, si A adalah bukan wali dan si A adalah misalkan tidak memiliki karomah atau karomahnya hilang, lo Anda siapa? Wali bukan. Ngerti apa? Ya. Jadi dalam hal ini
ditegaskan lagi karena ini marak di kalangan orang-orang yang memang tidak bertanggung jawab, yang gila hormat, ya, gila pujian, ya. Dia hanya memberikan perlindungan sedikit tapi mengharapkan balasan perlindungan yang banyak dari santrinya. Ini kan amit-amit gitu kan. Jadi para pemirsa semuanya, ya, Pala Putra Garuda Jati khususnya, yang namanya karomah itu sudah ada pada diri semuanya. Ya, karomah itu al-karim itu, pemurah, sifat pemurah itu, kepunyaan Allah sudah ada pada semua manusia. Ya, bisa kita ambil satu pemaknaan ayat, Iqra warabbukal akram alladzi alama bil qalam. Ya. Alamal insana malam ya'lam. Jelas bahwa baca kembali, cek lagi, ya, pemaknaan hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala, cek di situ. Bahwa di situ ada kepemurahan kersa kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Dan alladzi alama bil qalam, bahwa kepemurahan tersebut, kedermawanan tersebut, kemuliaan tersebut adalah ilmu yang sudah diajarkan, ya, melalui perantara kolam. Apa itu kolam? Ya, kolam dimaknai adalah dengan pena, ya, pena, di mana fungsi pena ini adalah untuk menggores, untuk memberikan jejak berupa tulisan. Dimaknai juga sebagai kalimat, di mana kalimat ini tulisan bisa dilisankan dan lisan pun bisa dituliskan. Ya, yang mengajarkan manusia ini dari tidak tahu, dari insan ini yang tidak tahu sama sekali, malam, ya, lam ya'lam. Jadi yang tidak tahu sama sekali tentang hal apa-apa diberi informasi dan diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga insan ini tahu gitu loh, tentang hal Iqra atau tentang hal bacaan kitab suci. Sehingga dalam hal tahu kemudian dia memaknai, kemudian dia arif di situ. Ya, maka adanya kekaromahan gitu loh. Jadi semuanya. Jadi jangan pernah mendoktrin karomahnya si A hilang, si B sudah lenyap, si C sudah nggak berlaku. Ini apa-apaan, ya. Itu Asmaul Husna, semuanya menetap pada diri manusia, ya. Tergantung dalam hal Anda kemuliaannya dalam hal apa. Jika Anda orang pinter, gunakan ilmu. Jika Anda orang berharta, gunakan untuk kedermawanan. Jika Anda orang yang kuat tenaga segala macam, fungsikan, ya, dermawankan, abdikan itu sehingga menjadi kemuliaan bagi diri dan berikan perlindungan, maka Anda berstatus al wali, ya. Cukup dalam hal ini. Terima kasih.